Dasar kau buaya buntung tung. Ah, aku takut. Besti, aku lagi lihat TikTok scroll semuanya berita tentang Lesti. Waduh, rame banget ya. Beritanya kemana-mana. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah kenapa baru sekarang? Setelah kejadian itu katanya 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun lamanya. Apakah karena pada saat itu Lesti masih biasa-biasa saja dan sekarang dia sudah punya nama besar dan dia sudah menjadi terkenal dan dia sudah menjadi kaya raya, hidupnya bahagia, fansnya banyak, fansnya militan, kenapa baru digembar-gembor sekarang? Padahal statement dari pihak sana katanya sudah mengetahui, dari 2017 itu sudah mengetahui, tetapi adanya pembiaran selama 8 tahun. Gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan gitu loh. Kenapa enggak memang kalau memang itu menjadi masalah, kenapa pada saat tahun 2017 tersebut gitu loh, sudah 8 tahun lamanya? Apakah adanya karena trigger orang nih pemberitaan, ada artis-artis yang anggota DPR yang apa namanya, yang membahas royalti lagu ya kan, hak cipta lagu. Kemudian ada juga sang diva yang digugat oleh pencipta lagunya sendiri. Jadi karena adanya berita demi berita tersebut, apakah itu menginspirasi salah satu pencipta lagu untuk melaporkan Lesti gitu loh. Aku jadi apa ya, jadi was-was, jadi takut, jadi ngeri-ngeri sedap gitu kan. Namanya kita sebagai public figure, terus kita selalu kemana-mana di shoot, direkam orang. Kadang-kadang kita datang ke kondangan, kita ke acara ulang tahun, suruh nyanyi dong, nyanyi, atau ke karaoke, terus kita nyanyi, kemudian teman-teman merekam, terus mengupload, terus dilaporkan. Jadi harus bagaimana gitu loh, kita tuh sebagai entertainer, karena kita penghibur. Kadang-kadang nyanyi di tempat-tempat yang tidak terduga dadakan gitu kan. Nah, ternyata viral gitu loh di YouTube. Banyak yang mengupload dan bukan hanya satu akun YouTube. Nah, terus siapa yang harus dipersalahkan? Seperti kejadian Lesti dilaporkan atas unggahan cover lagu yang ada di sosial media YouTube. Nah, sedangkan kita lihat banyak yang mengunggah covernya pun bukan dia yang mengcover, ada gambar dia, terus dia menyanyikan lagu dan dia yang mengupload, dan akun YouTube-nya dia pribadi bukan, gitu loh. Dari caplokan-caplokan dan YouTube orang. Jadi yang mau dilaporkan itu banyaknya akun YouTube itu atau Lestinya sendiri, karena ada judulnya Lesti dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta di cover akun YouTube. Nah, ini kan menjadi apa ya? Sumir gitu loh. Menjadi sumir Lestinya atau akun YouTube-nya gitu. Jadi memang harus lebih detail dulu nih sebelum melakukan pelaporan kalau menurut saya. Karena apa? Jangan sampai salah sasaran loh. Iya, jadi ya itu dia pertanyaan besar itu kan tadi saya udah bilang, kenapa baru sekarang? Di saat Lesti sudah namanya besar, terkenal seluruh Indonesia, fansnya juga hampir seluruh penduduk Indonesia 270 juta jiwa gitu menyukai Lesti. Kenapa Lesti disukai? Karena Lesti itu tidak pernah buat masalah dengan orang lain. Karena Lesti itu humble, karena Lesti suaranya bagusnya minta ampun. Ingat ya, bagusnya minta ampun. Berarti kenapa orang ingin Lesti menyanyikan sebuah lagu? Karena memang suaranya yang bagus. Ada statement dari sana yang menyatakan bahwa Lesti kalau nggak nyanyi lagu itu nggak akan terkenal. Menurut saya sebagai penikmat lagu itu salah besar. Karena apa? Lagu apapun yang Lesti bawakan akan menjadi enak. That's why kenapa dia selalu dinanti-nantikan. Begitu dia nyanyi di stasiun TV, ratingnya langsung melejit. Begitu dia konser dimanapun, penontonnya penuh gitu. Jadi memang kualitas dari dalam dirinya Lesti
plus kepribadian yang ada di dalam diri Lesti itu tidak bisa dipungkiri memang pribadi yang sangat baik gitu loh, sepengetahuan saya. Di belakang kamera dan di depan kamera memang Lesti seperti itu. Ini kita keresahan-keresahan, kita harus berkumpul nih para artis-artis, penyanyi-penyanyi, entertainer, mungkin juga yang suka karaokean di TikTok, di YouTube, cover-cover lagu. Kayaknya kita harus berkumpul dan kita harus berdiskusi gitu ya. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang salah sasaran seperti ini lagi. Karena apa? Undang-undang hak cipta itu kita harus benar-benar menafsirkan dengan baik dan benar makna dari yang dimaksud dugaan pelanggaran tersebut seperti apa. Karena kita nggak bisa memaknai, menafsirkan atas diri sendiri. Harus ada ahli yang menyatakan fix itu masuk ke pelanggaran atau tidak. Berarti apa? Berarti undang-undang itu juga harus kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Ada Mahkamah Konstitusi. Siapa yang mengujinya? Kita semua masyarakat Indonesia berhak. Karena itu undang-undang dasar untuk masyarakat kita, untuk rakyat Indonesia. Jadi kita juga boleh datang ke Mahkamah Konstitusi, ingin memperjelas atau ingin menanyakan secara detail tafsir dari undang-undang tersebut gitu. Seperti apa sih batasan-batasannya, seperti apa sih maknanya, definisinya, supaya kita itu sama persepsinya gitu loh. Apa yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan kita sebagai pelaku gitu ya, pelaku undang-undang itu seperti apa. Sekarang saya tanya, kalau kita nyanyi terus kita bayarnya ke penyelenggara atau penyelenggaranya yang bayar ke pencipta. Kalau misalnya tidak ada koordinasi, nanti dua-duanya bayar akhirnya double. Atau dua-duanya nggak bayar, kasihan pencipta lagunya. Jadi harus yang mana, harus apa? Dari penyanyi kah? Dari penyelenggara kah? Itu kurang kurang edukasi gitu loh. Kurang edukasi dari kita masyarakat. Karena apa? Artis-artis bukan pakar hukum. Ya, selebritis itu penghibur. Mereka belum juga tahu yang backgroundnya hukum itu enggak semua. Jadi harus ada edukasi dari penyelenggara undang-undang, pembuat undang-undang. Apa sih tafsir yang jelasnya seperti itu? Karena Lesti memang duduk manis aja, duduk cantik aja, biarkan lawyer yang menangani itu karena juga sudah dijawab. Biarkan proses hukum, mengikuti proses hukum, karena setiap warga negara siapapun berhak untuk melakukan pelaporan mau pidana ataupun gugatan perdata. Setiap warga negara punya hak yang sama. Nah, tapi kembali lagi kalau pelaporan yang masuk, kita harus menghormati proses hukum yang sudah berjalan, tapi tetap harus mengutamakan asas praduga tak bersalah. Kalau belum ada putusan pengadilan, dilarang menjudge gitu loh. Apalagi ini terlihat untuk sangat sulit nanti ke depannya kalau memang ini proses harus lanjut. Seperti apa dugaannya saja bingung gitu loh. Mau Lestinya atau akun YouTube-nya itu saja dia harus benar-benar pasti, jangan sampai nanti kalau tidak masuk atau nanti bisa dilaporin balik. Pesan untuk Lesti, nyanyi sebanyak-banyaknya, manggung sebanyak-banyaknya, berkarya sebanyak-banyaknya, happy kalian dengan keluarga, Lesti dengan suami dan anak-anak. Kita semua mendukung Lesti, mendoakan Lesti, semoga bisa dari pihak sana juga lebih terbuka lagi pikirannya dan ujung-ujungnya ya berdamai dan diselesaikan dengan baik. Ada namanya restoratif justice gitu loh. Ada pemulihan, ada perbaikan antara kedua belah pihak hubungan. Jadi menurut saya Lesti bukan orang yang ribet, Lesti juga orang yang mau berkomunikasi, orang yang mau duduk bersama. Harusnya ini diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, bukan berujung ke proses kepolisian. Karena Lesti itu anak manis gitu ya, yang bisa dibilangin dan bisa diajak komunikasi dan mau mendengarkan. Dan ingat,
Jangan cari gara-gara karena itu kejadiannya udah lalu. Berarti ada sesuatu kah gitu kan yang Anda cari gitu. Kok baru sekarang dilaporkannya setelah 8 tahun lamanya. Padahal statement sebelumnya adalah sudah mengetahui dari 2017. Tapi dibiarkan. Nah, kenapa dibiarkan gitu? Kenapa sekarang tidak dibiarkan pada saat Lestinya sudah menjadi seseorang dan sudah kaya raya, besar, terkenal dan banyak fans. Oke, jadi buat Lesti, terus berkarya, terus nyanyi, jangan pernah berhenti. Dasar kebuaya buntung tung.